Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Janudin. Di sini saya akan menjawab 4 soal UTS dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, mengapa penting mempelajari komunikasi dengan baik? Komunikasi itu memegang peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam sosial ataupun pribadi. Karena itu, mempelajari teori komunikasi dan penerapannya itu sangat penting bagi kita gitu. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial, profesional, ataupun pribadi, serta dapat memperbaiki hubungan kita dalam bermasyarakat. Nah, dalam dunia bisnis, tujuan berkomunikasi dengan bisnis itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi. Informasi yang disampaikan di sini adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis, di mana disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online. Nah, pemasangan iklan di media cetak dan online inilah yang dinamakan memberikan informasi dalam bisnis, yaitu informasi untuk mencari sekretaris baru. Tujuan yang kedua, memberikan persuasi. Tujuan ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak dilakukan terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Tujuan yang terakhir ini dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antar kedua belah pihak atau lebih. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis itu menjadi lebih mudah gitu. Komunikasi dalam bisnis memang penting diterapkan dengan baik sehingga lebih mudah dalam mencapai keberhasilan kita. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu contohkan dan berikan penjelasan bagaimana bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kotak mata, dan lain sebagainya. Contohnya itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini disebut menjadi bagian penting dalam komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. Kayak seperti atasan menyuruh, seperti kita mengobrol dengan teman kita, terus kita agak bingung gitu. Biasanya saya itu mengangkat satu hal seperti ini, itu menandakan saya sedang bingung gitu. Yang kedua, gestur tubuh. Nah, dalam dunia kerja ini, gestur tubuh itu menjadi perhatian saat kamu sedang berbicara dengan atasan atau klien. Misalnya kayak gini, atasan kalian itu kasih tugas, memberikan kalian tugas. Misalkan, saya minta tolong kerjain laporan bulanan keuangan hari ini ya. Nah, kalian itu kayak menganggukkan kepala, kayak cuma menganggukkan kepala, itu tandanya itu kan, oke Pak, saya siap gitu. Nah, selanjutnya itu bahasa tubuh. Nah, dalam bahasa tubuh ini, seorang biasanya menekan tubuh mereka secara alami, tergantung pada situasi lingkungan dan bagaimana perasaannya. Contohnya gini gitu. Contohnya kayak kalian misalkan menyilangkan tangan kalian seperti ini, maka biasanya ini kita tuh sedang merasa kesal ataupun marah mungkin karena satu hal gitu. Nah, oleh karena itu saat sedang berbicara dengan orang yang dihormati, tidak hanya ucapan yang harus kita jaga gitu, tapi bahasa tubuh juga harus diperhatikan. Nah, soal ketiga yaitu saya akan menawarkan sebuah produk dengan bahasa sendiri, yaitu Sampurasun tepangkeun Nabi Abdi Dodi Janudin, Abdi bade nawarkeun jajanan nu ngeunah nakajami nyata kirepik sampeu.
kiripik sampai ye pas kanggo kercemilan ke rajo bola, tiasa kanggo ngobrol jeung babaturan atawa keluarga. Ieu oge tiasa dijadikeun dengan sangu kanggo dahar. Aya rasa original, rasa keju jeung nu rada hargana murah, kajamin asli ngeunahna. Sok anu bade tiasa pesan ka abdi. Atur nuhun ya. Oke, soalan yang terakhir yaitu contohkan dalam komunikasi singkat bagaimana pesan bisnis Anda sampaikan kepada rekan bisnis. Contohnya kayak gini. Saya mengasihkan surat kepada rekan saya. Contoh dalam suratnya seperti ini. Belum terlambat kiranya kami segenap staf dan karyawan PT Rasa Industri mengucapkan selamat atas keberhasilannya PT Kasih Bunda dalam meraih piala Best Brand Award 2019 yang diberikan oleh Consumer Good Awards pada 7 Februari 2021 yang lalu. Kami turut bergembira dan ikut berbahagia atas pencapaian PT Kasih Bunda. Semoga PT Kasih Bunda dapat semakin maju pesat dan semakin memuaskan bagi para pelanggannya. Hormat kami, terima kasih.